mimpi yang dari jam 12 sampai jam 4 pagi ini, hati-hati. Nah, kalau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, san buang air besar banyak, dan setiap malam Jumat ada bau busuk, beng, lewat aja. Berarti janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Bagaimana untuk mengantisipasi mimpi yang berhubungan kuasa gelap? Pertama, semua mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati. Sekalipun gigimu rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Jelas? Jelas? Nah, atau mimpi rambut rontok mandi telanjang. Nah, itu selalu disertai dengan tanda kalau itu kiriman kuasa gelap. Nanti saya beritahu mimpi yang berhubungan dengan setan dengan mimpi dengan diri kita sendiri, itu ada bedanya. Nah, kalau mimpi yang dari setan itu terngiang terus karena ditanam di roh untuk menunggu namanya sugesti. Begitu sugesti baru masuk kuasa gelap itu. Nah, kalau bunyinya itu sekitar pintu depan atau jendela, itu jenis untuk bikin bangkrut atau menceraikan rumah tangga atau bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Nah, setelah itu akan ada mimpi. Setelah ada kiriman kuasa gelap itu baru ada mimpi. Nah, mimpi itu untuk apa? Untuk roh ini bisa masuk. Karena roh ini bisa masuk harus ada sugesti. Tanpa sugesti tidak bisa. Jelas? Jelas? Nah, maka mimpi rambut rontok, mandi telanjang, buang air besar banyak, itu jenis mistik penutup rezeki, penutup masa depan. Dan pada waktu mimpi mandi telanjang atau rambut rontok, di situ pas di sampingnya ada arwah orang mati. Nah, kalau itu diyakini tanda nasibnya dia, baru kuasa gelap itu bekerja. Bangkrut, jadi perawan tua, jadi perjaka tua, atau cerai rumah tangga. Tapi kalau dia tidak percaya mimpi itu, lolos. Jadi kalau untuk aman dari serangan kuasa gelap, kunci hanya satu. Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan semua arwah orang mati. Lolos sudah. Nah, mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan, kuasa gelap, ini kira-kira jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan mimpinya itu tidak bisa lupa. Begitu kita bangun, terngiang terus, tidak bisa lupa. Karena mimpinya itu ditanam dalam roh untuk menunggu apa? Baru masuk. Jelas? Nah, kenapa jam 12 sampai jam 4 pagi? Karena di alam roh, ini tentang mistik ini ya. Kalau di dunia nyata ini siang, di alam roh itu malam. Kalau di sini malam, di alam roh itu siang. Setan memang kerja 24 jam, tapi dibagi 3 shift. Ada jamnya. Makanya waktu pesawat Adam Air itu jatuh, semua dukun pakai ilmu terawang gagal semua, betul? Karena apa? Mungkin waktu pergantian shift jatuhnya. Jadi bingung. Karena setan bukan maha kuasa, bukan maha tahu. Nah, mimpi ini selalu jam 12 malam
sampai jam 4 pagi. Dan ciri mimpi ini kalau berhubungan dengan kuasa gelap, itu hati kita tidak ada damai dan terngiang-ngiang terus. Karena apa? Karena menunggu pintu itu dibuka. Begitu terbuka sugestinya, baru bekerja. Nah, tapi beda kalau mimpi yang berhubungan dengan namanya firasat. Mungkin sudah bingung apa itu firasat. Suami istri itu ada namanya hubungan batin, ikatan kalau istri ada masalah tanpa dikasih tahu, suami bisa terasa, betul? Dan ikatan batin ini berhubungan dengan orang tua dan anak. Anak ada musibah dua negeri, terasa itu, betul? Betul? Ini bukan ilmu gaib, itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Hubungan batin suami istri, orang tua anak, ikatan darah. Kalau suami itu kena guna-guna, pasti dari ikatan batin ini akan ada reaksi. Reaksinya apa? Sering dia akan bermimpi suaminya selingkuh, atau saat tertentu tengah malam bangun tidur ada bau wangi. Wanginya kalau jenis guna-guna itu kayak kembang melati atau kembang kantil. Itu selalu jam 2, jam 1. Nah, kenapa istrinya bisa terasa ada reaksi itu? Ingat, tanda itu kiriman kuasa gelap. Dan mimpinya selalu berhubungan dengan wanita. Kalau suaminya itu yang selingkuh, dia mimpi wanita terus, tidak bisa lupa. Berarti ada sesuatu. Ingat, dalam diri manusia ada ikatan jelas? Jelas? Nah, tapi kalau ada bau wangi terus setiap malam Jumat, berarti ada yang guna-guna. Tapi ingat, bukan minyak wangi, lain. Atau nanam bunga melati itu beda. Itu baunya itu hanya lewat tok. Wangi. Itu berhubungan kiriman kuasa gelap. Baunya menyengat wangi. Enggak wangi. Jadi yang pertama, kalau yang berhubungan ilmu guna-guna, itu istri akan sering mimpi berhubungan dengan wanita. Dan ada bau wangi saat malam Jumat. Wanginya itu lewat aja, beng gitu toh, langsung hilang. Kalau wanginya menetap, berarti itu minyak wangi. Jadi habis mimpi ada tanda apa? Bau wangi. Nah, istri ini akan terasa mimpi tentang wanita terus. Kenapa? Ingat, ikatan berapa ada kuasa gelap yang dikirim. Dan itu selalu jam 12 sampai jam 4 pagi. Makanya mimpi yang dari jam 12 sampai jam 4 pagi ini, hati-hati. Jelas? Jelas? Nah, kalau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, san buang air besar banyak. Dan setiap malam Jumat ada bau busuk. Beng, lewat aja. Berarti itu jenis tanah kuburan. Atau bikin bangkrut orang, namanya itu tutup bumi Sapitu. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dulu praktek. Jenis ini bakal larinya ke sini. Larinya ke sini, tahu. Jadi kalau habis mimpi rambut rontok, tiba-tiba ada bau busuk sekitar pintu depan. Itu
Ilmu untuk menutup masa depan. Nah, waktu mimpi itu kuncinya satu, jangan dipercaya dulu. Nah, ini mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan. Nah, yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Yang dari setan itu berhubungan dengan arwah orang mati dan tidak ada damai. Dan setelah itu ada tanda alam. Biasanya ada tanda alam. Tanda alam apa? Bau wangi, bau busuk, tapi tidak menetap, menyengat. Tapi menyengat lewat aja sekilas. Gitu. Jelas? Jelas? Nah, tapi sekitarnya tidak ada pohon wangi-wangian, tidak ada. Nah, Pak, kalau baunya busuk, menetap terus di depan pintu, itu bau got. Jadi jelas? Jadi kalau mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap, habis mimpi pasti ada tanda alam. Itu pasti. Kenapa tanda alam itu ada? Kan gitu. Supaya yang bersangkutan ada sugesti. Begitu sugesti baru masuk. Makanya setan bikin suatu kayak tanda alam. Pokoknya begitu ada tanda alam itu jangan diyakini itu aja. Jelas? Jelas? Nah, ini yang pertama, untuk mengenali mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap. Yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Mimpi dari Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Dan mimpinya itu tidak tergantung jam. Dan kalau mimpi dari Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, ditanam dalam roh. Tidak bisa lupa seumur hidup. Suatu kali saya bermimpi di sekolah Alkitab. Saya khotbah di antara puluhan ribu manusia. Dan ada hadirat Tuhan luar biasa, damai sejahtera. Dan mimpi itu terngiang terus seumur hidup saya sampai sekarang. Dan terjadi. Ya, mimpi dari Tuhan itu tidak bisa lupa seumur hidup. Karena ditanam dalam roh. Bedanya kalau dari Tuhan damai sejahtera, kalau dari setan tidak ada kalau yang dari Tuhan tidak mengenal jam. Kalau dari kuasa gelap pasti jam 12 sampai jam 4. Jelas? Kalau dari Tuhan pasti ada damai sejahtera. Dan tidak bisa lupa, dan mimpinya tidak terputus-putus. Kok mimpi dari setan juga tidak terputus-putus, terus terngiang terus. Bedanya dari Tuhan damai yang setan tidak. Jelas? Jelas? Ada damai. Ingat waktu Yusuf dapat mimpi. Nah, ada saatnya kalau kita mimpi dari Tuhan, jangan diomongkan orang dulu. Karena belum tentu orang yang dengar itu mau terima. Contohnya Yusuf. Dia mimpi. Bapak, aku bermimpi. 11 bintang dan bulan matahari sujud. Kan gitu. Dia ngomong di depan kakak-kakaknya. Kakaknya apa? Ngamuk, betul? Kamu mau jadi raja masa kami? Masa orang tuamu sujud menyembah kamu? Kurang ajar, betul enggak? Kakak-kakaknya. Gara-gara hanya mimpi itu, Yusuf dijual, betul? Betul? Karena apa? Dongkol. Bulikan itu gandum sujud menyembah bulirku. Lah, ngamuk semua lah. Nah, kadang kalau kita mimpi yang dari Tuhan, waktu kita omongkan ke orang, jangan buru-buru. Belum tentu orang itu mau nerima. Betul? Kalau udah waktunya Tuhan, baru boleh ngomong. Jelas? Jelas? Lah, bayangin misalnya bapak ini mimpi. Wah, orang tuaku nyembah belutut ke aku. Adik mesti ngamuk, betul? Kakak yang ngamuk, betul? Harus ada hikmat. Jelas? Maka Alkitab itu berkata apa? Cerdik
seperti ular, baru tulus seperti merpati. Kenapa tidak tulus dulu, baru cerdik? Kalau tulus dulu, lebih cepat dicaplok ular. Makanya cerdik dulu, baru tuh tujuannya baik. Dia mimpi dari Tuhan itu ada damai dan tidak mengenal jam. Dan mimpinya itu terngiang terus. Nah, kalau mimpi, posisi orang itu tidur. Pak, kalau saya tidak tidur langsung lihat, itu beda, itu penglihatan. Jelas? Sadar, tidur, beda. Kalau dia tidur, itu mimpi. Kalau dia tuh tidak tidur, tiba-tiba lihat, itu penglihatan, beda. Mimpi sama penglihatan itu hampir sama. Satunya tidur, satunya tidak. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, kalau mimpi dari diri kita sendiri itu ada cirinya. Terputus-putus, kadang lupa, kadang ingat. Pak, kadang saya mimpi, Pak, ini ingat lagi. Saya itu lupa lagi. Itu mimpi apa, Pak? Tanda kecapean. Dia kecapean mimpi terus-terusan. Itu tidak ada artinya. Jelas? Jadi ingat, kalau mimpi berhubungan dengan ular, itu bicara tentang kuasa gelap. Karena itu lambang setan. Nah, jelas? Nah, Pak, bagaimana kalau saya mimpi itu digigit ular? Orang mau ketemu jodoh? Bukan. Itu kena ilmu pelet, tahu enggak? Kena guna-guna. Jelas? Saya rasa sudah cukup. Jadi ingat, kalau mimpi dari Tuhan tidak mengenal jam. Dan ada damai saja. Dan kalau ada waktu mimpi dari Tuhan, jangan langsung terus diomongkan. Harus berhikmat juga. Ada waktunya kita ngomong. Nah, sekarang tanya jawab. Saya singkat aja tentang mimpi. Terutama saat ini biar tanya jawabnya banyak. Karena jamnya. Oke? Siapa yang mau tanya? Mana kertasnya? Yang angkat tangan? Saya mau tanya? Mau tanya mimpi apa? Pak, saya dapat mimpi nomor togel. Wih, pasti setan udah. Oke, silakan. Oke, silakan tanya. Jangan dipercaya kan? Ya, saya mau nanya aja dulu. Kalau mimpi misalkan kalau ada yang kayak kiriman dari roh jahat atau apa kan kita jangan dipercaya ya kan. Seandainya sudah terlanjur percaya, gimana cara nangkalnya? Diusir dalam nama Yesus. Jadi gini, kalau itu berhubungan dengan tanah kuburan, mistik, berarti menutup masa depan. Apa saudara? Menutup masa depan atau menutup jalan rezeki atau berkat. Nah, semua jalan tempat itu pasti ada harapan. Contohnya, orang beli tanah di pinggir jalan, harapannya apa? Supaya bikin toko atau ruko laku, betul? Ada Tidak mungkin kan orang itu mau bikin toko di puncak gunung renek jalan, betul nggak? Yang beli siapa, betul? Nah, kuasa mistik ilmu gaib itu menutup harapan namanya, menutup masa depan. Nah, kalau sudah menghadapi jenis ini, tiba-tiba ada tanda-tanda seperti itu, doanya seperti ini. Ini saya semua. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Dalam nama Yesus, segala roh jahat, roh setan, roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Ingat, supaya
tidak tertutup jalan itu. Jadi kalau saudara punya toko atau pabrik, lebih baik doanya seperti itu. Supaya tidak bisa dikerjain. Nah, atau kalau yang berhubungan dengan guna-guna. Berhubungan dengan apa, saudara? Kalau suami kena guna-guna, mobil sebagus apapun tidak ada bahan bakar pasti mogok, betul? Nah, bahan bakar mistik itu apa? Kekecewaan akar pahit dalam diri manusia. Makanya kalau istrinya itu kecewa akar pahit karena suaminya itu kena guna-guna, ilmu gaib ini tambah kuat mencengkram suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni, dihadapi tanpa dendam, ingat, tidak ada energi negatif yang untuk memperkuat. Setahun tidak berfungsi netral. Nah, nanti lain waktu tak jelasin tentang guna-guna, lain waktu. Cirinya kena guna-guna itu beda. Pak, habis sama pembantu tetangga sama teman saya, habis teman sekretaris, itu guna-guna atau bukan, Pak? Itu sih bandot, lain cerita. Itu ada bedanya, jelas? Nah, jadi ingat, kenapa Yesus mengajarkan kita mengampuni? Karena ingat, energi negatif yang dipakai oleh setan untuk mengikat manusia, harus ada energi negatif dari api kegelapan. Api kegelapan apa? Kekecewaan. Jelas? Jelas? Kalau kamu mengampuni, bapamu pun Kalau kamu tidak mengampuni, bapamu tidak Nah. Jadi ingat semua, pengampunan kunci pemulihan. Oke, saya tanya lagi. Oke, silakan. Sekalian olahraga. Terima kasih. Saya pernah mimpi, udah mungkin ada setahun yang lalu. Mimpinya itu tentang kecelakaan. Sejak dari saat itu, setiap kali saya mau berkendara, itu selalu kayak ada langsung di pikiran saya tentang kecelakaan itu. Itu terus setiap hari sampai saat ini saya masih terus seperti itu. Apa harus dipercaya atau tidak? Tidak, itu trauma aja. Itu trauma aja. Oke? Kumpulin, mau saya baca. Bapak Ibu diberkati acara hari ini. Oke, kita akan buka tanya jawab. Yang tadi sudah mengumpulkan pertanyaan tidak usah ditulis lagi. Yang ingin tanya tentang sesi kedua ini boleh ditulis. Satu yang tidak akan dibacakan hari ini adalah semua pertanyaan yang berhubungan dengan rumah yang ada setannya bagaimana, sumpah serapah seperti apa, kenapa? Karena itu sudah kita lakukan di sini tahun lalu dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, boleh dipasang di media. Silakan kunjungi YouTube kita. Seminar-seminar yang kita adakan ini ditonton tidak hanya di Jakarta tapi sampai ke luar negeri, Bapak Ibu. Sudah lebih dari 60.000 orang yang melihat ini. Jadi bisa ketik LGF Church di sana. Tahun lalu kita sudah bahas rumah yang ada setannya gimana, yang setannya diusir nggak balik-balik gimana, lalu yang disumpahin sama orang tuanya nasibnya sial gimana. Nah, kita tidak akan bahas itu hari ini. Kita akan fokus di dunia mimpi dan dunia orang mati. Oke? Yang masih mau tanya boleh silakan angkat tangan. Teman-teman pelayan akan melayani. Saya undang artis hari ini, Bu Sansan boleh maju ke atas membacakan pertanyaan. Yang mau tanya silakan angkat tangan, nanti akan dilayani. Oke. Pokok jangan pakai bahasa Inggris, orang ngerti aku. Pak Daud, saya di sini aja ya. Oke. Shalom. Jadi pertanyaan ini kita sudah rangkum. Beberapa kan pasti ada yang sama, kita rangkum. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita mimpi dengan orang kenal, seperti orang tua, saudara, atau sepupu, lalu diberikan pesan atau nasihat yang sifatnya baik? Posisinya mati apa masih hidup? Sudah meninggal yang pasti. Itu roh setan yang menyamar. Supaya
Ingat, setan itu berusaha melalui hal-hal yang kelihatan baik, jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Itu supaya diyakini, dipercaya, baru roh itu bisa masuk. Maka roh itu menyamar menjadi orang yang terdekat. Jangan diyakini. Setannya promosi gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apabila kita bermimpi melihat hal-hal buruk seperti mayat, setan, malaikat maut? Oke. Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus, berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Saya semua, dalam nama Yesus, ikatan kutuk alam kubur, ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Berarti orang tuanya ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati. Oke, selanjutnya ada anak kecil sekitar 3 tahun. Apa benar dia bisa melihat ibunya yang telah meninggal? Oke. Sekarang saya beritahu tentang kasus titisan. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, tapi kutukan. Bahwa dari jalur kakek neneknya itu terlibat kuasa kegelapan. Dan roh ini mau masuk ke generasi berikutnya. Merasakan adanya setan beda dengan melihat setan. Semua manusia dan binatang bisa merasakan adanya setan. Misalnya di rumah ada setannya, kita ada di situ, perasaan kita pasti tidak enak. Ada sesuatu di rumah ini, betul? Anjing, ada setan lewat. Au! Bukannya saya mirip dia. Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Anak di bawah usia 5 tahun, dia komunikasi dengan setan dan melihat setan, dan sewaktu-waktu dia bisa menggunakan sesukanya dia. Mau lihat langsung, hati-hati. Itu titisan. Dari kakek neneknya ada terlibat kuasa gelap, masuk ke generasi yang wajahnya yang mirip dengan mereka. Jelas? Jelas? Beda dengan karunia dari Tuhan, didapat itu setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Tetapi tergantung Tuhan mengendaki, baru lihat. Nah, kemampuan supranatural saya untuk melihat setan, waktu saya bertobat, itu lenyap. Tapi saat tertentu Tuhan kehendaki, lihat, tapi tidak bisa sesuka saya. Ngerti maksudnya? Waktu Tuhan kehendaki, lihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, bisa. Karena dulu bekas temannya setan. Ngerti? Kalau merasakan adanya setan, semua manusia, binatang bisa merasakan. Nah, jelas? Jelas? Nah, berarti kalau ada kutuk titisan ini, harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Namanya kutukan generasi. 3-4 generasi. Wajah saya itu tidak mirip ayah saya. Dan tidak mirip mama saya. Tapi juga tidak mirip tetangga. Nah, wajah saya itu mirip dengan kakek saya. Menurut kakek saya lebih tinggi dari saya, lebih tegap. Nah, waktu saya usia 3-4 tahun, saya sering komunikasi roh. Dan umur 5-6 tahun, kalau saya memandang sesuatu, konsentrasi, benda terangkat. Pensil, dulu pensil, korek api, pandang gini aja, konsentrasi terangkat semua. Nah,
tapi belum ngangkat rumah, belum bisa. Jadi baru kertas, buku gitu tuh, tas gitu, gini, terangkat. Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Waktu usia 9 tahun, saya ketemu kakek nenek guru saya, buyut saya. Disitulah guru saya menjelaskan, itu adalah dasar untuk mempelajari ilmu santet. Jadi generasi dari leluhur saya, bukan arwah orang matinya, tapi kuasa gelap, roh setan dari generasi leluhur saya, masuk ke saya sejak saya lahir. Nah, setelah bertobat, hilang. Pandang gini, tetap di situ. Oke? Selanjutnya pertanyaan, setelah Yesus mati, dia menampakkan diri ke murid-murid selama 40 hari. Sedangkan Pak Daud bilang bahwa orang mati itu langsung pisah. Apakah Yesus atau Tuhan atau setan? Ingat, Yesus itu bukan mati terus, tapi gitu aja bingung. Ingat, Yesus itu mati dan menampakkan diri setelah dan bangkitnya bukan hanya roh, tapi itu kemuliaan, beda. Oke, selanjutnya, apakah orang sudah meninggal masih bisa diinjili supaya terima Yesus atau bertobat? Nah, itu kurang kerjaan. Nah, sekarang tak jelasin tentang penginjilan arwah. Kadang orang itu salah tafsir menafsirkan Yesus turun ke dunia orang mati, yang gitu ya. Nah, dikira penginjilan orang mati. Orang hidup aja susah, apalagi mati, betul nggak? Nah, kan saya jelasin. Kedatangan Yesus yang pertama kali itu harus disaksikan oleh semuanya. Pertama, surga menyaksikan Allah turun ke dalam dunia. Yaitu apa? Para malaikat memuji, menyembah. Betul? Kedua, sejarah alam nyata. Ingat, para gembala. Kedatangan Yesus yang pertama kali disaksikan oleh surga dan sejarah alam nyata. Yesus disalib, betul? Itu sejarah. Bukan legenda atau mitos, tapi sejarah yang tidak diragukan kebenarannya. Sejarah mencatat Yesus Kristus ada 2000 tahun yang lalu dan pernah berjalan di muka bumi, betul? Semua sejarah mengatakan mati dan bangkit. Nah, alam surga sudah, alam nyata, ingat, bumi sudah, alam setan juga sudah. Makanya setan pakai Herodes untuk membunuh Yesus, betul? Setan berupaya dengan berbagai macam cara untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak mati sebelum waktunya tiba untuk disalib. Waktunya tiba disalib, baru dia mati. Yang belum apa? Dunia orang mati. Ingat, dunia orang mati belum menyaksikan Yesus datang. Makanya Yesus perlu datang ke dunia orang mati untuk menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana keselamatan orang-orang yang datang sebelum Yesus datang? Betul? 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 Bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Kan gitu, betul? Nah, ini saya jelasin. Kenapa saya bisa jelasin ini? Waktu itu saya ditanya seorang doktor lulusan Fuller masalah tentang kitab Samuel dan tentang dunia orang mati. Waktu itu sempat saya mau dikasih anugerah gelar doktor, tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Menyadari lulus ranking 4. Bisa lulus aja mujizat.
Beban mental lagi. Ingat, mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Tentang Mesias, itu dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Betul? Dan tentang janji tentang penyelamatan itu ada di berbagai budaya seluruh dunia. Di Jawa dipercaya akan datangnya Notonegoro, Ratu Adil. Buddha, Hindu, kalau Hindu ada namanya Sang Krishna. Buddha, Bodhisattva. Betul? Nah, setelah itu berbagai kepercayaan lain, semua di dunia ini banyak sebar akan datangnya seorang penyelamat. Betul? Ingat, Mesias dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu merupakan kepala ular. Mereka yang hidup zaman sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat. Pengharapan Mesias. Jelas? Jelas? Maka Yesus berkata apa? Abraham bersukacita akan aku. Karena Abraham sendiri pun diselamatkan dengan pengharapan Mesias. Termasuk Musa. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Sudah bukan pengharapan lagi. Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sudah tanya, kenapa Yesus perlu datang ke dunia orang mati? Untuk menyatakan kemenangannya. Karena musuh terbesar adalah maut. Ingat, ada orang mati, bangkit, hidup lagi, mati lagi. Betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Ini bedanya. Jadi sudah tanya, bagaimana orang yang hidup zaman sebelum Yesus? Diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya. Apa saudara? Sang Juru Selamat. Nah, pengharapan itu dimulai dari kapan? Waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi ingat, tidak ada itu orang mati diinjili kurang kerjaan. Jelas? Jelas? Nah, orang hidup aja susah, apalagi yang mati. Oke? Oke. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan mati suri? Dan apakah mati suri itu benar-benar mati? Yang disebut mati itu adalah roh keluar dari tubuh. Nafas berhenti. Pak, kalau nafas itu masih ada, itu apa? Itu pingsan. Jelas? Jelas? Pak, mati suri itu gimana? Harus kita lihat dulu. Yang jelas, kalau itu betul-betul mati, nafas itu berhenti. Itu nafas berhenti tanda roh keluar. Tapi kalau nafas itu tidak berhenti, masih bernapas, tapi dia merasa di bawah alam lain, itu alam bawah sadar, itu berarti posisi orang itu belum mati, hanya pingsan. Jelas? Jelas? Yang kata mati itu apa? Nafas berhenti, tanda dalam diri manusia ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Saya mau tanya, kalau saudara bermimpi, bernafas tidak? Berarti masih rohnya keluar enggak? Kalau setiap malam roh kita keluar, gawat, mati hidup, mati hidup. Matius pasal 14. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes,
membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Matius pasal 15. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi.
Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, berzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka,
"Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Edukasi rohani.